Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini nih kita pengen coba live on beat nih. Kita udah lama nih nggak live on beat nih, udah lumayan lama ya. Sekarang kita mau coba nih live on beat nih. Posisi nih sekarang di hari Rebo tanggal 1 Mei. Ini posisinya pas hari libur nih, pas libur hari buruh ya. Ini kita pengen coba apa orderannya rame atau enggak, kita nggak tahu nih di hari libur. Ya mudah-mudahan sih ordernya tetap rame, tetap lancar dan tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Oke, di posisi udah jam 12 kurang nih, kita pengen siap-siap dulu nih buat live on beat ya. Doain aja ya, mudah-mudahan sih cuacanya cerah. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal, cerot langsung cerot. Oke, ini jemputnya lumayan jauh banget nih dari Family Mart Bulungan. Antrannya ke daerah Kemandoran. Ya harganya cuma 15.000, nggak apa-apa, kita jemput aja, kita gas OTW aja. Ini jemputnya lumayan jauh banget ya. Alhamdulillah nih kita udah sampai di daerah Kemandoran. Kita selesaiin aja. Ini Argo Gopay 15.000. Tadi kita baru on langsung tap itu jam 00. Oke, enaknya kita melipir ke arah Rawabelong aja ya. Biasanya daerah arah Rawabelong lumayan rame. Cerot lagi, mantap. Ini langsung cerot lagi nih, jemput di Kemandoran nih, anteran ke arah Rawabelong. Ini Argo Cebong. Ini mapnya muter-muter lewat ganggang nih. Oke, kita jemput aja nih karena jemputnya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai, udah kelar nih posisi di daerah Rawabelong nih ya. Ini kita kasih bintang 2 karena tadi mampir ke Alfa nunggunya lumayan lama banget. Makasih doang. Oke, kita enaknya melipir sekitar aja atau nongkrong sekitar aja. Biasanya daerah sini nih sewanya lumayan rame. Langsung cerot. Oke, nih jemput nih di depan nih, di depan tuh Indomaret. Ini jemputnya dekat banget ini di depannya. Ini antaran ke daerah Kebon Kacang Tanah Abang. Ini harga 16.000. Oke, kita jemput aja nih ya. Mumpung jalanan masih lancar, orderannya juga masih cerot. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Kebon Kacang nih. Ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 42.000. Posisi baru jam 1 kurang. Nih enaknya kita melipir ke arah stasiun Senen aja ya. Kita cari sewa-sewa kereta Jawa. Kita OTW stasiun Senen. Oke nih langsung cerot. Oke nih jemput di stasiun Senen nih, di depan Gelanggang. Antrannya ke daerah Gunung Sahari. Ini Argo Cebong lagi. Gak apa-apa lah, yang penting orderannya masih lancar ya. Ini banyak driver-driver yang masih cari nunggu orderan. Nih alhamdulillah nih kita udah sampai di Gunung Sahari nih, tepatnya di depan Mangga 2 Square. Ini kita balik lagi aja ya ke stasiun Senen ya, karena biasanya jam-jam gini hari stasiun Senen nih sewanya lumayan rame nih. Ini baru dapet 4 trip. Alhamdulillah ini cerot lagi. Oke nih jemput di Gelanggang lagi ya, nih depan stasiun Senen. Ini antarannya ke daerah Blok M nih, daerah Kejaksaan. Oke, kita jemput aja karena customernya sudah menunggu. Oke, kita OTW aja.
Nih alhamdulillah nih customernya baik nih, kita dikasih tip lebih ya, kita digenepin jadi bayar 50.000. Nih posisi ada di daerah Bulungan nih, tepatnya di belakang Kejaksaan. Oke nih posisinya di sini habis hujan nih, gerimis nih, kita OTW melipir balik aja ya karena mumpung deket, kita OTW balik. Langsung cerot. Oke dijemputnya di depan Ahmad Dahlan nih, antarannya ke daerah Jurang Mangu Pondok Aren. Oke kita jemput aja nih, posisinya nih cuacanya nggak jelas nih, sedikit gerimis, makanya di sini agak becek. Oke kita jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai komplek PJMI Jurang Mangu. Kita enaknya melipir aja ya, ini cuacanya sedikit becek, sedikit gerimis nih, kurang bagus cuacanya. Kita melipir OTW balik ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 112.000. Oke ini langsung cerot. Oke ini jemput di antena 4 nih, ini langganan nih, rutin nih ke Senayan nih. Oke kita jemput aja nih karena ini langganan tetap, emang dia rutin order, kita sampai kenal hafal ya. Kita jemput aja nih karena customernya baik, selalu ngasih tip. Alhamdulillah nih kita udah sampai di sekitaran Senayan. Oke kita melipir balik ya, nih tadi customernya ngasih tip lebih ya. Kita sekarang OTW balik, kita sambil ngopi dulu nih karena cuacanya kurang jelas nih, cuacanya sedikit gerimis. Kita istirahat ngopi dulu di base camp, kita OTW balik. Alhamdulillah nih langsung cerot. Oke nih jemputnya di Jalan Barito nih. Ini Argo Cebong. Ini antaran ke stasiun Kebayoran Lama. Oke kita jemput aja nih mumpung jalanan masih sepi, masih lancar. Kita jemput aja. Nih alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun Kebayoran. Posisi baru dapet 8 trip dengan duit 135.000. Oke enaknya kita melipir balik aja. Langsung trot. Oke nih jemput di Petogogan nih, antarannya ke pasar Kebayoran Lama nih. Ini Argo Cebong lagi nih, kita balik lagi ke Kebayoran Lama. Oke kita jemput aja lah mumpung jalanan masih sepi, masih lancar nih di hari libur. Ya alhamdulillah nih udah sampai pasar Kebayoran Lama. Oke nih saat ini pendapatan baru dapet 9 trip dengan duit 145.000. Oke enaknya kita main aja ya di stasiun Kebayoran Lama ya. Biasanya masih pagi ini sewanya ada aja ya. Oke kita OTW stasiun. Alhamdulillah cerot lagi. Oke nih jemput di stasiun Kebayoran ya, antaran ke kantor PU Blok M. Ini Argo Cebong lagi, Argo Cebong lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting jalanan lancar, jalanan sepi. Oke kita tunggu customernya aja ya. Ya alhamdulillah nih kita udah sampai kantor PU. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 10 trip dengan duit 156.000. Ini kebanyakan Argo Cebong ya, tapi nggak apa-apa lah karena ini hari libur, kita gas aja, yang penting tripnya banyak.
langsung serot lagi. Oke, ini jemput di Blok M ya, antarannya ke daerah KS Tubun Tanah Abang. Ini harganya lumayan nih, nggak kayak tadi cebong terus. Sekarang harganya 18.000. Oke, kita jemput aja nih, mumpung jalanan masih sepi banget, lancar karena di hari libur. Alhamdulillah nih kita udah sampai KS Tubun. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 11 trip dengan duit 174.000. Oke, sekarang kita OTW balik ya, karena di base camp ada anak-anak teman-teman ngajakin ngumpul, ngajakin ngopi. Oke, sekarang kita OTW balik aja. Kuat aja 5. Langsung crot. Oke nih, jemput di klinik Medika Radio Dalam nih, antaran ke Radio Dalam juga nih, Argo Cebong nih, jarak dekat. Oke, kita jemput aja ya, takutnya di cancel soalnya sayang nih, Argo Cebong jarak dekat. Oke, kita jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai nih, posisi di Alpamidi Radio Dalam. Oke, pendapatan baru dapet 12 trip dengan duit 184.000. Oke, sekarang kita melipir OTW balik aja ya. Ya, barangkali di jalan nyamber bunyi gitu, kita OTW balik. Langsung serot lagi. Oke, ini jemput di klinik Kimia Farma ya, Radio Dalam, antarannya ke daerah Blok M. Ini Argo Cebong lagi. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita jemput aja ya, lumayan buat tambah-tambah trip, tambah-tambah pendapatan. Nih, alhamdulillah nih kita udah sampai nih, posisi di MRT Blok M. Oke, nih pendapatan baru dapet 13 trip dengan duit 195.000. Ini rata-rata Argo Cebong semua. Oke, kita melipir balik aja ya, kita balik lagi ke base camp. Bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung cerot. Oke nih, jemput di Radio 2 nih, anteran ke daerah Ampera. Ini argo lumayan ya, nggak kayak tadi cebong terus. Sekarang argonya 19.000. Oke, kita jemput aja ya, mudah-mudahan sih tetap lancar. Alhamdulillah nih udah kelar nih, posisi ada di daerah Ampera. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 14 trip dengan duit 214.000. Oke lah, kita enaknya melipir balik aja ya. Bunyi ya syukur, nggak bunyi ya udah. Sekarang kita OTW balik. Langsung cerot. Waduh, ini malah masuk gosen. Oke lah, kita jemput aja ya. Ini Argo Cebong juga nih, jemput di Komplek KL, anteran ke Villa Sawo. Alhamdulillah nih kita udah kelar. Ini posisi gosen lagi error ya, jadi gosen otomatis nyala, padahal kita layanan cuman goret aja. Karena ada perbaikan jadinya gosennya otomatis nyala. Ini sedang perbaikan di Gojek, jadi otomatis gosennya tetap nyala.
Selamat sore buat teman-teman semua. Ini kita kembali lagi nih bersama channel Dosen Try. Ini banyak nih teman-teman yang nunggu nih solusi dari dosen seperti apa setelah terjadi perubahan sistem yang akunnya rata-rata semuanya pada blee, pada nyungsep, pada delay ganggu. Pasti rata-rata semua akun teman-teman semua banyak yang terkena dampak. Ya seperti konten-konten saya sebelumnya, setiap ada perubahan sistem dari dulu sampai sekarang itu pasti ada dampaknya ke semua akun-akun driver. Mau dia akun gaku, dia mau akun biasa, mau akun gacor pun tetap dia kena dampak bang. Cuman kalau yang akunnya udah level super gacor dia nggak langsung gagu, tapi hanya terkena delay sedikit. Tapi kalau dia bisa ngatasin delay itu dengan jam on beat sedikit agak panjang, insya Allah biasanya akun itu balik lagi ke gacor. Itu untuk yang akun-akun level tinggi ya, terutama super gacor atau yang prioritas lah ya. Itu biasanya kalau dia bisa memperbaikin setelah delay itu dia dengan melakukan jam on beat sedikit panjang dengan hasil yang maksimal, dia biasanya akunnya langsung balik. Tapi kebalikannya, di saat perubahan sistem dia nggak memperbaikin dan akunnya menurun pendapatannya dari segi trip, segi pendapatan semuanya menurun dan nggak sempat memperbaikin, dampaknya akun jadi gagu, delay dan nyungsep. Itu dari dulu konten saya selalu bilang buat teman-teman semua yang khususnya penonton channel dosen lah ya. Dari dulu saya udah berkali-kali bilang waspada, walaupun akun abang gacor tetap kita waspada. Waspadanya di mana? Waspada di saat perubahan sistem, karena kita nggak tahu ini perubahan sistem ini kapan. Banyak teman-teman penonton, terutama penonton baru nih, nggak percaya dengan perubahan sistem. Itu sih terserah Anda ya. Kalau menurut mereka, gue nggak percaya karena akun mereka masih gacor, masih istilahnya maaf ya nggak terlalu kena dampak, akunnya masih tetap gacor, makanya mereka nggak percaya. Tapi buat orang-orang yang benar-benar kena dampak di minggu kemarin, akunnya ngedadak langsung delay, langsung gagu, langsung anyep, blee, itu kebanyakan percaya dengan namanya perubahan sistem, kecuali ilmu sesat dia nggak bakalan percaya. Jadi menurut dia tuh hoak lah apalah, padahal dia sendiri kena dampak. Jangankan dia ya yang akunnya kayak gitu ya, abang-abang aja yang akunnya gacor aja pasti kena dampak, nggak mungkin nggak kena dampak. Saya yakin banget semua akun kena dampak, mau yang paling gacor pun dia kena dampak. Cuman bedanya dampaknya cuman kalau yang level tinggi cuman delay aja. Cuman kalau yang untuk level-level di bawah gacor ya maaf aja, akun abang mendadak nyungsep. Karena yang bisa bertahan di perubahan sistem hanya level-level tinggi yang bisa. Nah tinggal dia gimana caranya nih, dia bisa memperbaiki nggak di saat perubahan sistem. Kalau dia nggak bisa memperbaikin ya wassalam, akhirnya gagu nyungsep gitu. Oke bang, sekarang kita spill bang. Tadi kita narik ngalong bang, tapi tadi kita berapa kali istirahat karena ketemu temen, kopdar, ngumpul, ngopi-ngopi lah biasa lah sama teman-teman. Tadi saya narik dapetnya kerja kurang lebih 11 jam bang, karena tadi saya bolak-balik istirahat sama teman-teman ya, biasalah ngumpul bareng. Kerja kita 11 jam dengan pendapatan 20 trip dengan duit 315.000. Jujur bang ya, kebanyakan argo-argo cebong bang, nggak apa-apa, saya nikmatin, syukurin aja bang di saat lagi kondisi seperti ini, sistem lagi nggak jelas lah, lagi parah lah ya, kita nikmatin aja bang, walaupun misalkan argo-argo cebong nggak apa-apa gitu bang. Terus untuk kemarin saya dapat kalau nggak salah 200 berapa, 250 apa berapa lah kemarin. Buat kemarin saya dapat 13 trip doang, 250. Itu kebanyakan argonya lumayan, tapi buat hari ini tripnya meningkat, duitnya ya meningkat juga, cuma dapat 315. Nah tadi sempat kejadian error bang, ini bukan saya doang ya, mungkin semua teman-teman driver terjadi error, terutama di Gosen. Tadi saya kaget bang, Gosen gak nyalain, kenapa masuk Gosen? Ternyata itu ada perbaikan sistem, karena nanti Gosen itu kita nanti dibagi dua bang. Jadi di set layanan nanti Gosen dibagi dua, Gosen instan dengan Gosen Tokped atau someday lah ya, yang Tokpednya itu. Jadi nanti di set layanan, jadi khusus Gosen instan yang reguler dipisah set layanannya dengan Tokped. Makanya terjadi
cuman error di Gojek, perbaikan lah, makanya di Gosen instannya tadi sedikit ngelos. Saya di trip-trip terakhir itu Gosen semua bang, jujur aja Gosen ya, karena emang hari libur bang, jadi goret juga minim. Akun saya juga nggak terlalu bagus bang, jatuhnya ya biasa-biasa aja, makanya wajar kalau saya dihajar Gosen dulu nggak berhenti akhirnya ya udah saya stop di trip 20 terakhir itu. Oke bang ya, kita lanjut lagi nih bang, penjelasan tentang sistem, tentang nanti solusinya seperti apa, nanti saya kasih sedikit kisi-kisi dan masukan. Sebelum abang ini abang harus paham-paham dulu bang tentang level akun, karena banyak teman-teman penonton channel dosen nih, entah penonton lama entah penonton baru, belum paham level-level akun. Di konten dosen, di ilmu dosen itu ada level-level akun. Setiap driver semua punya level akun masing-masing, jadi kita nggak bisa samain antara level tinggi level rendah. Dari yang level paling rendah lah, dari level super gagu paling rendah, di atasnya gagu, di atasnya standar, tanggung, gacor, super gacor, sampai prioritas. Jadi buat teman-teman yang belum mempelajarin level-level akun masing-masing, buat yang penonton channel dosen, tolong dipelajarin. Itu ada 8 macam level akun, itu abang pelajarin. Jadi karena bahasa dosen nanti bahasanya bahasa level akun loh, bukan bahasa trip, bahasa ini tuh enggak, bahasanya bahasa level akun, karena dari dulu ilmu ini yang selalu dipakai dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi level akun itu menurut versi dosen seperti ini. Jadi bahasa dosen nanti penjelasannya sesuai dengan level akun yang istilahnya punya dosen ya. Oke, dampak dari perubahan sistem. Setiap driver itu dampaknya beda-beda bang. Dari yang level rendah, level yang sedang, sampai yang level yang tinggi ya. Level rendah itu super gagu itu level rendah lah ya. Itu dampaknya parah bang. Setelah perubahan sistem itu abang percaya nggak percaya ya, yang mungkin yang tadinya levelnya super gagu itu sama sekali nggak bunyi bang. Bahkan kalau bisa dibilang ya mungkin bunyinya 1, 2 doang, udah delaynya ampun bang, sampai istilahnya nungguin berapa lama abang mau melipir kemana aja nggak bakalan bunyi bang. Itu fakta untuk yang level-level rendah. Nah untuk yang level standar atau tanggung itu juga sama kena dampaknya. Di saat dia perubahan sistem, akunnya langsung menurun. Yang seperti konten saya kemarin, mereka turun 1 level. Nah di saat turun 1 level, kalau dia nggak bisa memperbaikin, nggak bisa dengan jam on bid panjang, akhirnya akunnya jadi nyungsep, jadi lebih parah. Maaf aja ya bang ya, kita berbicara fakta aja ya. Mungkin buat pemain goret lah, kita berbicara satu pemain goret dulu deh. Untuk pemain goret, di saat level akun abang menurun di level-level standar, level tanggung, abang gak usah kaget. Kalau abang nyalain goret doang, percaya nggak percaya, akun abang nggak bakalan bunyi. Mau online 4 jam, 5 jam, itu nggak bakalan bunyi-bunyi bang. Percaya nggak percaya, itu kalau abang nekat tetap dengan cara pola narik seperti itu, abang nggak bakalan bunyi. Percaya nggak percaya, untuk level standar tanggung dia tetap aja masih kekeh, gue maunya goret doang ya kan, gue nyalain goret doang. Percaya nggak percaya, di saat perubahan sistem kemarin, di saat dia menurun dengan narik pola sama aja seperti biasanya, percaya nggak percaya, abang nggak bakalan bunyi. Paling dapetnya cuma 2, dapet 3. Itu percaya nggak percaya, itu untuk level-level yang sedang ya, standar sama tanggung. Itu percaya nggak percaya, itu fakta. Nah untuk yang level tinggi, dampak dari perubahan sistem, dari yang gacor dan super gacor, mereka juga sama. Tapi untuk khusus yang level gacor sama super gacor, di saat perubahan sistem mereka turun 1 level. Tadi seperti penjelasan saya, di saat perubahan sistem dia nggak langsung gagu bang, enggak, cuman delay doang, delay di awal. Biasanya di delay di trip pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu delaynya lumayan panjang bang. Tapi nanti trip ke-7 dan ke selanjutnya dia mulai lancar lagi, orderan mulai ngalir lagi. Ini untuk yang pemain khusus level tinggi ya, kita berbicara dampak perubahan sistem di akun level tinggi. Di saat dia perubahan sistem, dia delay di awal-awal doang. Biasanya di trip pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu dia delay bang. Delaynya lumayan panjang. Abang cara ngatasinya apa? Cukup sabar pertama, kedua konsisten, jam on bid panjangin. Kalau abang bisa mencapai bisa jam on bid dipanjangin, terus
dengan sabar, nggak usah ini, tungguin aja, biasanya 1 jam delay, nggak apa-apa, ntar bunyi, ntar setengah jam delay, biasanya ada algoritma delay namanya, kalau di saya itu algoritma delay. Tapi nanti di trip ke-6 ke-7 itu mulai lancar bang orderan, nah itu digas, dan jam on beatnya dipanjangin, nanti hasil akhirnya sama bang, kita tinggal nambahin paling 2 jam 3 jam dari on beat normal. Itu kalau di saat perubahan sistem mereka bisa ngatasin dengan jam on beat panjang, itu akhirnya akunnya lolos dari zona nyungsep. Tapi kebalikannya, banyak teman-teman kita ini, teman-teman penonton lah istilahnya, banyak yang tadinya akunnya lumayan di super gacor, kita nggak usah bicara gacor, nih akun super gacor bahkan yang sampai 30 trip, banyak mendadak langsung nyungsep delay. Kenapa? Kesalahannya, saya kasih tahu kesalahannya, dampak dari perubahan sistem ini. Kesalahannya di saat dia perubahan sistem, akun dia delay, dia bukannya memperbaikin, malah nariknya udahlah, mungkin lagi dapatnya dikit, besok aja lah, mungkin besok lebih gacor, mungkin lagi gimana gitu, mungkin lagi nggak bagus hari ini, akhirnya dia narik cuman seenaknya, nggak sesuai target. Padahal di saat itu dia ada perubahan sistem, karena dia nggak bisa meningkatkan kinerja dengan narik semaunya dia, udah 10 aja udah cukup, ya kan, balik besoknya narik, bukannya akunnya balik, itu akun ngedadak nyungsep. Padahal sebelumnya akun dia bagus, karena dia ya kita kan nggak tahu ya namanya perubahan sistem, jangankan abang-abang ya, saya sendiri nggak tahu, cuman kita kan mempelajarin sehari 2 hari setelah perubahan sistem, baru saya tahu ternyata ada perubahan sistem, makanya kita buru-buru memperbaikin. Tapi buat orang yang nggak tahu ya kita wajar aja, maklum aja, ini hanya sekedar ilmu aja, pencerahan. Jadi yang tadinya super gacor, yang prioritas, yang akun-akun level tinggi, banyak sampai sekarang itu masih ngedadak nyungsep delay, itu karena dia nggak bisa memperbaikin. Jadi seperti itu, banyak ini teman-teman, saya baca di komen-komen yang tadinya dia 30 trip lebih sampai 35 trip, sekarang bener-bener nyungsep. Yang tadinya 30 trip pada nyungsep, yang tadinya 25 trip sekarang pada nyungsep, nyari 10 aja katanya susah, berat, empot-empotan. Itu karena kesalahannya di awal-awal perubahan sistem. Sebenarnya kita masih ada beberapa hari setelah perubahan sistem. Kalau abang buru-buru diperbaikin, itu akun balik, jadi nggak perlu terapi-terapi lagi. Karena abang nggak memperbaikin, akhirnya ya udah akunnya jadi gagu gitu. Jadi kita tetap masih bisa memperbaikin karena abang masih punya riwayat history bagus, tinggal diperbaikin aja. Jadi seperti itu. Nah terus apa ya? Di sistem yang sekarang kita namanya ini sistem Gojek super prioritas tinggi. Ini sistem baru ya. Sebelumnya kita prioritas tinggi, kalau ini yang super. Perbedaannya dengan yang paling parah itu sistem prioritas neraka yang sebelum yang ada kemarin di bulan Desember Januari. Jadi ini perbedaan antara sistem super prioritas tinggi dengan dengan sistem prioritas neraka. Ini perbedaannya nggak beda jauh. Perbedaannya gini bang. Ini buat akun-akun yang level rendah ya, yang sekarang lagi pada nyungsep, entah dia yang tadinya gacor atau yang gimana, pokoknya yang akunnya sekarang lagi pada lagi pada nyungsep nih. Perbedaannya sama sistem prioritas neraka, kalau di sistem super prioritas tinggi, abang misalkan pemain goret kan, terus abang nyalain layanan lain, itu masih bunyi bang kalau di sistem super prioritas tinggi. Tapi kalau di sistem prioritas neraka, abang mau nyalain semua layanan nggak bakalan bunyi. Itu kalau udah gagu nyungsep, udah bener-bener udah istilahnya bener-bener nyungsep, udah nggak bakalan bunyi. Itu perbedaannya. Tapi kalau di super prioritas tinggi, kalau abang main satu layanan, delaynya ampun-ampun. Mau dari pagi, mau abang narik 24 jam, saya nggak ngomong, mau abang narik 24 jam pun, kalau abang main satu layanan, percaya nggak percaya, tetap aja nggak bakalan bangkit. Itu kuncinya tuh di situ. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan di sistem super prioritas tinggi sekarang ada namanya cancel system. Jadi abang-abang jangan kaget kalau misalkan beberapa driver terjadi cancel system. Itu karena apa? Karena akun abang itu kinerjanya menurun daripada sebelumnya, makanya terjadi cancel system. Tapi nanti di saat akun abang udah mulai membaik, lebih baik, itu biasanya cancel systemnya udah nggak ada. Ini biasanya terjadi pada akun-akun yang
kinerjanya menurun. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara solusinya gimana bang nih? Kebanyakan teman-teman nih pada nanya nih ya kan, bang solusinya gua harus gimana. Jujur bang, kita nggak bisa samain antara driver satu dengan driver lainnya, antara si A, si B, si C, si D, itu kita nggak bisa samain. Kenapa nggak bisa samain? Karena apa? Tadi di ilmu dosen itu ada level-level akun. Penyakit A sama B sama C itu nggak sama bang. Jadi seperti itu, seperti yang level-level akun. Terus sebelumnya akun abang seperti apa, gacor apa super gacor. Terus sekarang levelnya apa. Jadi setiap penyakit abang-abang itu nggak bisa disamain artinya kan obatnya itu nggak sama. Ada yang dia bisa bermain 2 layanan doang untuk memperbaiki akun, ada yang kita harus bernyalain semua, itu ada yang kita di jam tertentu kita nyalain 1 layanan, di jam tertentu kita nyalain banyak layanan, itu ada, tergantung penyakitnya. Karena setiap penyakit itu beda obat bang, kita nggak bisa samain bang antara akun yang super gagu sama yang gagu sama yang standar. Masa obatnya sama? Ya beda bang, beda penyakit, beda obat, beda akun, beda cara penanganannya. Jadi seperti itu. Jadi kita penanganannya seperti apa itu agak susah bang, karena kecuali kalau saya bisa ngeliat akun abang, oh nih berarti abang harus seperti ini. Jadi seperti itu. Saya nggak mau istilahnya menyamakan abang harus seperti ini, nggak bisa bang, karena beda akun, beda penyakit, beda obat, beda penanganannya. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak bisa istilahnya abang harus seperti apa, tapi kita berbicara secara umum aja, secara umum ya. Untuk akun-akun yang istilahnya terkena dampak, kalau dia istilahnya udah mulai delay, gagu, nyungsep, yang tadinya gacor jadi mendadak gagu, delay, caranya abang jangan bermain 1 layanan, udah itu aja. Kalau abang nekat main 1 layanan, abang percaya nggak percaya, abang mau online 24 jam, akun nggak bakalan meningkat. Karena apa? Itu istilah akun abang udah rusak secara karakter, secara level akun itu udah rusak parah. Caranya apa? Buat ningkatin akun, abang mainin beberapa layanan. Untuk pemain goret, kalau dia di gagunya nggak terlalu parah, kita berbicara yang gagunya nggak terlalu parah ya, cuman delay agak panjang tapi masih lancar buat goretnya, abang tambahin layanannya buat goret, pemain goret yang delaynya nggak terlalu panjang ya. Kita berbicara yang nggak terlalu panjang, artinya rusaknya nggak parah. Misalnya akun abang ada di level standar atau level tanggung nih, akun-akun abang nih yang di level standar, level tanggung, coba layanannya sekarang di mic dicampur dengan apa? Buat goret campurannya itu di food 1, food 2, gomat, 3 gosok. Jadi 4, abang main 4 layanan. Untuk yang delaynya nggak terlalu panjang, gagunya nggak terlalu panjang, abang mainin 4 layanan. Tingkatin akun sampai ke level gacor, seperti apa, level akun yang versi dosen ya, tingkatin terus sampai ke level gacor. Di saat di level gacor baru abang boleh dikurangin layanannya, bermain 1 layanan dengan cara sabar. Coba jam on beat-nya dipanjangin seperti normal biasa, itu untuk meningkatkan akun. Nanti kalau abang berhasil kesananya, akun abang balik. Tapi kalau abang nggak bisa ningkatin dengan jam on beat segitu-gitu aja, udah ketahuan gagu, nyungsep, jam on beatnya tetap sama 10 jam, ya nggak bisa bang. Apalagi abang nekat main 1 layanan. Bang, abang main beberapa layanan aja belum tentu meningkat, apalagi cuma main 1 layanan. Dirubah mindsetnya, itu dirubah. Untuk yang istilahnya yang tadinya gacor, terus sekarang akunnya di level standar tanggung, itu coba tambahin 4 layanan. Itu kunci apa, solusi dari dosen. Jadi yang akunnya sekarang delaynya sedikit panjang, bukan panjang banget ya, delaynya sedikit panjang, dan level akunnya ada di level standar tanggung, mainin 4 layanan bang. Gosen jangan dinyalain dulu, jangan gitu bang. Dan jam on beat-nya diusahain di jam-jam banyak sewa goret, terutama subuh, pagi, terus sore. Itu coba jam on beat-nya dimainin jam-jam itu. Karena kalau bukan dimainin jam itu, abang susah nanti gitu. Terus untuk yang level-level rendah, terutama yang super gagu, yang gagu, gimana solusinya? Ya abang harus berani nyalain semua, tetap performa dijaga gitu. Jadi caranya gini bang, buat yang super gagu dan gagu ya, abang mainin 4 layanan. Misalkan nih goret, goput, gomat, gosok, 4 layanan ya. Kalau 4 layanan ini delaynya masih panjang,
abang tambahin gosen gitu. Jadi jangan semua nyalain 24 jam dinyalain bang, jangan bang, nanti akun abang berubah gitu. Jadi seperti itu. Jadi dilihat sikon, kalau di 4 layanan abang delaynya nggak terlalu panjang, tetap pertahankan 4 layanan. Tapi kalau delaynya abang udah nyampe 2 jam nggak bunyi, nggak apa-apa, nyalain gosen gitu. Tapi jangan dinyalain terus, gosen nyalain sekali 2 kali, ambil terus matiin lagi. Dilihat sikon, nanti kalau kira-kira delaynya nggak terlalu panjang, ya udah jangan nyalain. Tapi kalau delaynya panjang lagi, nyalain lagi. Jadi bener-bener harus bisa baca situasi kondisi antara akun, orderan, delay. Nah, sama juga buat akun standar tanggung, ini saya kasih tahu aja ya, buat akun yang level-levelnya delaynya nggak terlalu panjang, standar sama tanggung ya. Abang tadi saya nyuruh nyalain 4. Itu juga abang harus lihat sikon, situasi dan kondisi. Di saat abang pas dinyalain 4, goretnya masih tetap nongol, masih goret, delaynya paling setengah jam. Kuncinya abang pertahanin aja, main goret aja, yang lainnya gak usah dinyalain, tetap main goret 1. Tapi jangan di off, selalu on terus. Dan jam on beatnya dipanjangin. Nanti pelan-pelan, abang nggak percaya, nanti akun abang pelan-pelan meningkat. Jadi gitu, nggak bisa bang kita dari akun udah menurun, abang mau minta gacor instan, gacor istilahnya cepet. Jadi pengennya gue langsung pengen gacor tetap gacor instan, nggak ada bang. Semua butuh proses, namanya kita memperbaiki akun, kita kan harus punya riwayat, histori semuanya. Nah sedangkan akun abang kebaca di server itu lagi kurang bagus, jadi tetap pertanyaan seperti itu. Jadi kita harus bisa lihat situasi dan kondisi orderan, situasi dan kondisi akun, delaynya berapa lama. Nah untuk yang tanggung sama yang standar, tetap abang main 4, tapi lihat sikon. Di saat abang masih goret, terus goret lagi, abang matiin semua, mainin goret. Tapi di saat delaynya udah mulai agak panjang, abang boleh tambahin. Jadi harus bisa baca situasi kondisi akun bang, situasi orderan, situasi delay. Jadi seperti itu. Kalau abang delaynya udah mulai agak panjang, mungkin nyampe 1 jam lebih, 1 jam setengah, coba iseng-iseng nyalain gosen. Tapi nanti di bawah, jangan nyalain doang, di bawah aja nggak apa-apa sekali. Tapi habis itu matiin lagi. Jadi gitu, jangan sampai nanti akun abang berubah. Nah ini cerita lagi nih bang, kita kasih buat pencerahan. Banyak teman-teman yang komen nih bang, katanya kita di rolling, padahal nggak ada bang rolling akun. Jadi gini bang, ini banyak ada cerita beberapa yang komen ya. Jadi mereka berpikir di rolling artinya seperti apa? Ada akun yang gacor mendadak gagu, delay, nyungsep. Tapi ada akun yang tadinya biasa-biasa aja, yang cuma 10 trip, ngedadak gacor bisa 30 trip. Jawabannya simple bang. Di saat dia perubahan sistem, akun dia 10 trip, tapi di saat perubahan sistem nggak tahu kenapa dia kinerjanya meningkat dan dipaksa meningkat. Mungkin karena faktor BU kali ya, kan lagi butuh uang ya kan, udah gue paksa narik, ternyata ini dia meningkat kinerjanya. Nah di saat meningkat perubahan sistem, abang jangan heran, itu nanti akunnya bisa jadi gacor, super gacor. Tuh jangan heran, karena kalau di sistem perubahan sistem saat terjadi perubahan sistem, gacor bisa gagu jadi gagu, dan gagu bisa jadi gacor. Itu tergantung kinerja dia narik di saat perubahan sistem. Makanya abang-abang jangan heran, ada yang dari biasa aja, akun biasa aja, kita nggak bilang gagu, biasa aja 10 trip, tahu-tahu dia bisa dapat 30 trip setelah perubahan sistem. Itu karena dia lagi beruntungnya di saat perubahan sistem kebetulan kinerja dia meningkat. Mungkin zamannya dia panjangin lagi BU kali ya, gue lagi BU ya kan, gue narik beneran, nggak taunya akunnya jadi berubah, dampaknya akunnya jadi gacor itu. Dan kebalikannya, walaupun akun abang gacor, super gacor atau prioritas, di saat perubahan sistem abang langsung ngedon dalam arti udah gue dapat 10 aja, udah emang berat lagi, situasinya lagi nggak bagus, nggak hoki lah mungkin ya. Terus besoknya gitu juga nggak ditingkatin, ya udah akhirnya nyungsep. Jadi bukannya di rolling itu seperti yang abang bilang, oh di rolling nih, enggak bang, nggak ada rolling dari dulu tuh nggak ada namanya di rolling akun. Yang gacor ya tetap gacor, yang gagu ya tetap aja gagu bang. Jadi nggak ada namanya rolling akun. Jadi seperti itu. Ada juga nih bang yang komen nih bang, ada yang komen, bang kenapa layanannya jadi berubah jadi gini bang, dia akun goret, kebetulan gara-gara perubahan sistem akun dia nyungsep ya kan, ini nyungsep nih ya kan. Dan di saat dia nyalain layanan lain,
akun dia tuh berubah jadi misalkan maaf nih jadi GoFood dulu atau jadi GoSend dulu, goretnya nggak bunyi-bunyi. Itu menurut dia katanya di rolling layanan. Itu nggak ada bang. Jadi saya kasih tahu sistem kinerja Gojek bang. Kita berbicara sistem nih bang, biar abang-abang paham ya, ini buat pencerahan aja. Jadi di saat akun abang gacor di satu layanan misalkan goret, akun abang nyungsep ya kan, nyungsep abang kalau nyalain goret doang, percaya nggak bakalan bunyi, delaynya tuh panjang, nggak ketolongan lah, bisa 2 jam 3 jam baru bunyi. Tapi di saat nyalain layanan lain, akun abang pasti bunyi, saya berani yakin pasti bunyi. Misalkan abang nekat nyalain GoFood atau GoSend, itu pasti bunyi gitu bang. Jadi kayak diputer, sebenarnya bukan di rolling ya, itu nggak di rolling, emang sistem begitu. Artinya apa? Goret abang itu nggak kebaca di sistem, tapi karena riwayat histori abang sebelumnya bagus, jadi abang diprioritasin buat layanan lain. Kebalikannya begitu juga yang akun GoFood, kita bicara akun GoFood. Sebelumnya dia akun GoFood gacor, ngedadak perubahan sistem nyungsep, ya kan? Dia nyalain GoFood nih nggak bunyi-bunyi bang. Percaya nggak percaya nih buat akun GoFood di saat dia nyungsep. Tapi giliran dia nyalain goret atau GoSend, itu ngedadak gacor, bukan gacor sih sebenarnya. Ngedadak kenapa yang bunyi goret-goret dulu ya, atau kenapa yang bunyi gosen dulu ya. Jadi seperti itu aslinya. Riwayat tarikan abang sebenarnya bagus, cuman histori riwayat layanan jadi hilang gara-gara akun abang nyusep. Jadi seperti itu. Tapi kalau abang tetap ego dengan satu layanan, nggak bunyi-bunyi, dan kalau kelamaan nggak diperbaikin, akhirnya nanti jadi gagu permanen, delay permanen, dan akhirnya abang harus terapi ulang. Tapi kalau kasusnya abang delaynya gagunya itu nggak terlalu lama, insya Allah cepet bang memperbaikin, cukup 2 hari aja abang kalau bisa ngikutin ilmu dosen nih sesuai dengan arahan yang tadi solusi dari dosen. Insya Allah 2 hari 3 hari paling lama akun abang itu udah balik, kalau abang mau ngikutin sesuai dengan arahan dosen. Jadi seperti itu. Jangan percaya bang, misalkan gini bang, ada tuh pemain sortir sebelah ilmu sesat, katanya oh sortir aja biar gacor, ini aja yang dibawa, ini aja layanan yang dibawa, yang lain jangan dibawa. Bang, pertanyaanku simpel deh bang, ya kan? Kalau abang punya logika, punya akal sehat, ini kita berbicara logika bang, kita bermain logika bang. Abang nyuruh nyortir, lah bunyi aja syukur, apa yang mau disortir? Pertanyaan saya situ deh. Hah? Mana ada bang ilmu gacor itu sortir? Itu cuman orang dungu, ilmu sesat orang dungu. Jadi nggak ada namanya cara gacor itu sortir. Itu cuman orang dungu aja bang, yang nggak punya akal sehat, nggak waras. Jadi seperti itu. Sekarang mereka nyuruh sortir. Bang mainin aja, argo ini aja dibawa, ini aja yang dibawa. Lah bang bunyi aja syukur. Ini kita berbicara fakta real ya. Kita nggak ngomong nggak ngomong ngarang, kita berbicara padanya. Abang disuruh sortir ya kan, di saat akun abang gagu nyungsep ya kan, lah apa yang mau disortir? Bunyi aja syukur. Nah sekarang abang sortir, yang gacor aja nyortir bisa nyungsep, gimana akun abang yang nyungsep? Itu logika bang, kita harus berpikir dengan pakai logika lah, akal sehat. Jangan percaya dengan ilmu-ilmu sesat sortir itu bisa bikin gacor, nggak ada bang. Ini kita berbicara fakta real. Jadi janganlah sampai abang-abang itu tersesat. Saya cuma kasihan bang buat abang-abang yang punya keluarga, punya tanggungan, punya anak bini. Kalau dia mah nggak mikirin bang, karena dia emang nyari duitnya cuma di konten. Beda sama saya bang yang harus kita kerja bakti, bener-bener ngojek, nyari duit nih ngojek. Nggak bisa disamain antara saya dengan dia. Kalau dia karena andalannya dari ngemis dari penonton, minta disedekain, ayo dong sedekah dengan cara ngemis. Karena apa? Dia akunnya nyungsep tapi hidup dia cuman dari konten, tanpa konten nggak bisa apa-apa bang. Abang lihat aja, cek ya kan, Onbit ya kan 1,5 jam, kirain mah dapatnya gope gitu apa 600 apa 700. Gua kaget, konten 1,5 jam kirain mah dapatnya gope ke atas. Wah nggak tahu cuma 70.000 bang, kemarin 77.000, kemarin ya 76.000 bang. Maaf aja bang, pengeluaran saya aja bang di istilahnya belakang. Nah di 70.000. Ini fakta, abang boleh cek ya. Saya nggak ngarang nih, ini fakta real. Pendapatan dia 77.000 kemarinnya 76.000. Ini maaf aja, bukannya saya sombong ya. Pengeluaran saya aja kalau buat narik bang itu 100 lebih bang. Kita banyak teman-teman yang nanya, bang spill dong pengeluaran lu. Oke, gue spill nih pengeluaran dosen. Saya pendapatan nih ya,
Untuk 1 liter itu pendapatan dari ngojek ya, itu 100.000 kita habis 1 liter. Jadi kalau pendapatan dosen 300, itu 3 liter. Bahan bakar dosen apa? Sel atau Pertamax. Jadi untuk pengeluaran bahan bakar saya habis 40.000. Ini 40.000 buat bahan bakar dengan pendapatan 300.000. Ini kita abang kan minta banyak tuh, yang minta spill bang pengeluaran harian dosen berapa. 1 liter itu bisa dapat 100.000 minimal, kita bicara minimal ya, tapi dengan bahan bakar sel atau Pertamax. Karena kalau Pertalite walaupun murah, bahan bakarnya sedikit boros. Jadi secara hitung-hitungan sama aja bang. Kalau kita pakai sel atau pakai Pertamax emang lebih mahal, tapi buat bahan bakar dia lebih irit. Beda dengan Pertalite, walaupun dia lebih murah, bahan bakarnya boros. Jadi kalau secara hitung-hitungan 1 liter itu 100.000, 1 liter bisa dapat 100.000. Jadi kalau saya 300.000 berarti 3 liter. Kalau kita hitung-hitungan pakai sel atau pakai Pertamax, berarti pengeluaran saya buat bahan bakar 40.000. Ini 40.000 ya. Terus rokok saya bang nih, rokok saya Sampurna Kretek murah meriah ya. Sehari 2 bungkus. 2 bungkus hitunglah kita beli di Madura 30.000. 40 sama 30.000 udah berapa bang? 70.000. Tambah lagi buat makan, saya makan hitung 20.000. Udah berapa bang? 90.000. Belum ngopi saya. Ayo, ngopi berapa gelas sehari ya? Belum aqua paling nggak 1 botol, belum jajan-jajan yang lain, apa nggak 100.000 lebih. Nah sekarang kalau dapat 70.000 dapat apaan bang? Saya nanya, abang punya keluarga? Saya punya keluarga nih, saya punya keluarga, punya anak istri ya kan. Terus mau dapat apaan yang di belakang kalau dapatnya 70.000? Ini logika, abang mau dapat 70.000? Nggak bisa bang, kasihan anak bini di belakang. Jadi seperti itu bang. Tapi jadi ngomongin sebelah dah. Dan intinya seperti itu aja. Jadi solusinya buat yang akun-akunnya mendadak lagi kurang bagus, abang harus lihat dulu akunnya seperti apa. Karena kalau saya bisa lihat akun abang, saya kasih solusi langsung. Karena saya nggak bisa ngasih solusi secara langsung karena kita nggak bisa lihat akun-akun abang harus seperti apa. Karena setiap penyakit beda penanganan, setiap penyakit beda istilahnya cara, setiap sakit beda, pasti yang jelas obatnya beda-beda. Kita nggak bisa samain antara yang super gagu, akunnya lagi gagu, atau akunnya cuma delay biasa yang standar, yang tanggung. Cara ningkatinnya seperti seperti itu yang tadi, seperti penjelasan saya. Jadi intinya kita harus bisa baca lihat situasi kondisi antara akun, antara istilahnya delay per order, algoritma delay per order, kita harus tahu. Jadi nggak selamanya kita seharian itu harus nyalain semua, enggak bang, tergantung akunnya sakitnya seperti apa. Kecuali sakitnya udah terlalu parah ya wajib nyalain semua. Jangan lupa kita tetap jaga performa bang, tetap jaga performa. Saya jujur hari ini saya dapat gosen pun ada dapat 6 lah, 6 gosen ya, tetap performa saya 100% bang, tetap saya bawa. Karena apa? Yang masuk tadi kebetulan gosennya gosen instan pertama, kedua dari segi argonya itu argo rendah, jadi nggak merusak akun. Itu bagus buat perkembangan naikin level akun, itu bagus. Karena yang tadi masuk itu argo rendah. Kecuali kalau yang tadi masuk mungkin argo paus ya, itu ngeri juga, ngeri sedap. Bukan karena faktor materi, dampak. Kalau kita bawa nanti merusak akun, kalau nggak dibawa gimana? Dilema lah jatuhnya. Kebetulan tadi yang masuk emang argonya lumayan rendah. Jadi wah ini bagus nih buat akun. Tetap saya bawa, saya nggak munafik bang. Saya bawa bukan karena saya suka gosen, karena ini demi akun. Kalau abang nanya gimana akun dosen, apa kena dampak? Saya jujur, akun saya kena dampak. Faktanya tadi saya nonen 11 jam, saya cuma dapat 300. Itu karena man, dampak dari perubahan sistem. Kebetulan juga kemarin di saat perubahan sistem dosen narik asal-asalan, jadinya nyungsep. Ya bukan nyungsep sih ya, delay panjang. Nah kita sekarang dalam proses perbaikan. Kita nggak munafik bang, kalau kita emang istilahnya delay ya delay. Kalau emang kita gacor, yang bisa menilai abang-abang lah. Jadi seperti itu. Jadi solusinya seperti penjelasan saya lah, dilihat situasi dan kondisi orderan, kondisi akun, kondisi delay gitu. Jadi kalau delaynya udah terlalu panjang, abang tetap harus nyalain, tambahin layanan lain. Jadi seperti itu bang. Ini saya rasa udah terlalu panjang bang, ini udah lumayan panjang, udah setengah jam nih buat ngomong-ngomongan doang. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa yang suka dengan channel dosen, dengan ilmu-ilmu dari dosen tentang akun, tentang sistem, jangan lupa di like, di subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa absen seperti biasa, komen seperti biasa. Tenang, dosen balas.
Nah, buat teman-teman kalau misalkan dosen lambat balas ya mohon maaf, karena juga saya nggak selamanya megang HP nonton istilahnya. Kadang di notif itu nggak nongol bang, misalkan gini nih, abang komen, belum tentu itu di notif handphone saya itu nongol. Jadi kadang saya nggak sempat balas ya, mungkin karena sibuk narik, sibuk atau sibuk istirahat atau apalah. Kadang di notif juga kita nggak nongol, jadi kita nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau misalkan dosen balasnya agak lambat, agak lama. Tapi di saat kita lagi main HP biasanya langsung saya bales komen-komen teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa di like, subscribe. Buat yang suka, yang udah subscribe jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu, buat ada pencerahan ya buat teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot!